Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayuwatika Sari, NIM 212111351 dari kelas S3J dan dari Fakultas Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang fikih siasah. Materi yang akan saya bahas yaitu 1. Kategori dalam Islam, syariah, fikih, dan hukum Islam. 2. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Yang pertama, 1. Pengertian syariah. Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan oleh Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Yang kedua, pengertian fikih. Secara terminologi, fikih adalah ilmu yang tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. 3. Pengertian hukum Islam. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang disebabkan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Sebelum membahas kedudukan fikih siasah di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih siasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wahbah Al-Zuhail, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. 1. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara, ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai ke hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. Secara kedudukan, fikih siasah berada di dalam fikih muamalah. Apabila fikih muamalah diartikan dengan arti luas, akan tetapi apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, maka fikih siasah bukanlah fikih muamalah. Ini dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah, hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara potensial. Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki fikih siasah seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan fikih siasah di dalam fikih muamalah seperti arti luas, bukan sempit dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siasah memerankan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan fikih siasah lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatasi pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islam atau dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fikih siasah, maka sangat sulit terjamin kedudukan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fikih siasah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa untuk semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam,
untuk memenuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islam. Tanpa ini, tentu konsep fikih munakaha tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia. Dengan demikian, bisa disampaikan bahwa fikih siasa mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga lain umumnya. Pemerintah jelas memerlukan fikih siasa. Tanpa kebijakan politik, pemerintah sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siasa juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siasa dapat diartikan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.